Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian. Sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi kesenian Jakarta. Teman-teman para saudara aktor terkenal dewasa ini itu belajar di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah salah satu fakultas yang terdapat di Institut Kesenian Jakarta selain Fakultas Seni Rupa Desain dan Fakultas Film Televisi. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan itu terdapat beberapa program studi seperti ada tari, musik, teater, dan etnomusikologi. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Di program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta saat ini penekanannya adalah pada pembelajaran seni peran, seni acting. Para mahasiswanya betul-betul memperoleh pendidikan di dalam seni peran itu. Tari adalah ekspresi daripada gerak, ekspresi daripada manusia, bagaimana dia bisa menyampaikan perasaannya, jiwanya, dan juga pemikirannya. Musik adalah hasil pengembangan kesadaran manusia atas bunyi yang memiliki elemen-elemen melodi, ritme, dinamik, warna bunyi, bentuk tekstur, dan ekspresi yang menjadi budaya manusia itu sendiri yang memiliki fungsi di dalam dimensi spiritual maupun fisikal. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Dengan berkembangnya seni modern di Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ banyak melahirkan aktor, talent, dan manajemen seni pertunjukan yang dapat diperhitungkan di layar kaca Indonesia dan mampu bertahan di dunia industri hingga sekarang. Feedbacknya setelah saya lulus, saya punya kesempatan karena pengetahuan saya dan pengalaman tubuh saya menari di berbagai tempat, di istana dan juga keliling dunia. Alhamdulillah. Mereka menjadi guru atau mereka menjadi public relation, Ciptakan karya-karya dari yang tradisi hingga modern. Kita itu aktif di berbagai bidang kajian, terutama bidang media. Mami layu begini ya. Karena saya juga pernah belajar beberapa mata kuliah di teater, saya bisa bermain film dan sinetron. Dan juga kami bersama kawan-kawan punya festival tari internasional, Indonesian Dance Festival. Selain punya kemampuan pengalaman artistik, kami juga mengetahui tentang bagaimana memanage secara administrasi sebuah festival internasional. Dengan berjalannya waktu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta mempunyai banyak prestasi akademik maupun pengakuan publik secara sistem pembelajaran. Kegiatan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan banyak dilakukan untuk membangun suasana kampus seni yang kental dengan latihan dan pementasan sehari-hari.
Dengan begitu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta menjadi lebih produktif di bidangnya dan memiliki wawasan yang luas. Bapak Ibu, teman-teman, keluarga besar Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta. Salam debut ombak. Tahun ini kita merayakan ulang tahun emas Institut Kesenian Jakarta dan saya host Anda Debra Yatim dalam acara tetap tiap hari Jumat, cuap-cuap cendekian. Kali ini kita akan bercuap-cuap dengan seorang pedongeng penutur hikayat, pegiat resolusi konflik. Namanya Agus Nur Amal. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya dengan nama Agus PM Toh. Nama Agus PM Toh itu loh yang ingin saya tanyakan. Tapi Bung Agus, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Ya. Sehat walafiat. Tadi malam katanya masih sibuk di Instagram live. Iya, baru mencoba belajar live. Ya. Kalau tidak live sekarang ini nampaknya seni pertunjukan betul-betul gulung tikar. Jadi baru tengah malam pun berani live begitu. Oke. Dan sulitkah untuk belajar lewat daring? Ada kesulitan tidak? Ya harus dicoba-coba dulu. Lagi coba-coba dulu. Oke. Ini yang saya ingin sekali tanya. Satu yang pertama. Kan tadi saya menyematkan Anda dengan sekian profesi kan, ada pedongeng, juga hikayat, juga pegiat resolusi konflik. Bagi seorang Agus PM Toh, Anda lebih senang menyebut diri Anda apa? Siapa ya kira-kira pemain teater tunggal lah kira-kira begitu. Pemain teater tunggal, oke, alhamdulillah. Bung Agus dulu kan waktu kecil sudah teater, sudah keliling di Aceh, ada penggemarnya sendiri. Apa yang membuat Anda mau jauh-jauh datang ke Jakarta, belajar di sebuah institut kesenian Jakarta yang waktu itu tidak menaruh perhatian kepada kesenian Aceh, tapi sebuah kesenian urban yang sebetulnya agak jauh dari ranah yang Anda tapaki. Nggak takut nanti berubah gitu ininya? Itu tayangan Ibu Tati Maliati di TVRI ya, apa namanya, Lost Man. Itu pada waktu itu betul-betul menggoda iman saya lah kira-kira begitu. Ya, terus? Sungguh tayangan yang membuka pikiran saya, ada rupanya dunia panggung gitu. Banyak senimannya. Nah, itu kemudian membimbing saya dari SD, SMP, sampai SMA nih, harus ke Jakarta nih. Saya cari panggung itu, saya cari itu tempat belajar seni akting itu. Begitu awalnya kira-kira. Oke, jadi malah Bu Tati Maliati bukan Pak Wahyu Sihombing ya malah ya? Iya, Ibu Tati Maliati dengan tayangan belajar akting, apa namanya itu ya? Seni akting. Seni peran. Oke, dan kemudian akhirnya mendaftar ke Institut Kesenian Jakarta dan kenalan dengan Bu Tati, begitu? Iya, betul. Jadi gimana reaksi Anda berhadapan dengan idolanya akhirnya bagaimana?
yang berhadapan dengan Ibu Tati, kemudian tokoh-tokoh yang lain, ada Eeng Saptahadi, Matias Mucu, Sigit Hardadi, ya, Sena Utoyo almarhum, Didi Petet. Wah, ini rupanya gembong-gembong acting itu, gitu. Saya memperkenalkan diri lah ya, saya bilang saya sudah menonton pelajaran seni acting sejak SD, menonton Losmen sejak sekolah SD, dan sejak sekolah SD saya sudah bercita-cita ingin jadi orang panggung begitu. Ibu Tati biasa senyum-senyum aja orangnya, begitu Thomas, oh begitu, gitulah kira-kira. Dan yang terlintas di dalam pikiran Anda seorang putra daerah yang sebetulnya sudah melakukan acting di dalam gaya Anda sendiri, apa yang terjadi? Anda mempelajari gaya acting gaya barat itu atau bagaimana? Apa yang terjadi di tahun-tahun itu? Ya saya memang ketika ke Jakarta, belajar di Institut Kesenian Jakarta, menyerahkan seluruh diri saya memang untuk digembleng ya istilahnya ya. Menyerahkan diri saya untuk digembleng dengan dunia seni peran melalui Ibu Tati Mariati dan dosen-dosen lainnya. Dan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk memahami seni acting realisme begitu. Yang tidak ada buku yang bisa membuat kita paham misalnya apakah realisme itu begitu kan. Memahami seni acting realisme itu bagi saya seperti ya learning by doing lah. Dengan begitu kita paham, oh begini rupanya seni acting realisme itu. Dan rupanya juga sampai seingat saya baru tahun-tahun keempat atau kelima saya betul-betul paham dan merasa, saya bisa nih memainkan seni acting realisme. Jadi memang sangat sulit seni acting realisme. Begitu Kak Debrang. Setiap tahun ada tugas kan? Memang sampai mengalami seni acting realisme itu. Ya, saya kira tahun keempat begitu ya. Saya merasakan, jadi kan acting itu kan memang sesuatu yang harus dirasakan begitu. Kita tepat pada jalur permainan acting realisme di dalam relnya, atau kita melenceng, atau kita sedikit-sedikit lagi masuk di relnya, kita sendiri yang mampu merasakannya begitu. Nah, saya baru mampu merasakannya ketika saya memainkan peran Beef, kalau saya tidak salah, dengan pasangan main saya waktu itu Yadi Timo, pemain film terkenal sekarang, dalam lakon lakon saya ya, jadi lupa saya. The Death of Salesman ya, artinya pedagang kambing. Yeah. Kedua, sungguh-sungguh berlatih untuk memainkan peran dengan tepat, dan pada saat ujian tersebut saya merasakan kami betul-betul main dengan sungguh-sungguh, dengan penghayatan. Begitu selesai pertunjukan, saya baru sadar, rupanya pertunjukan begitu. Dan saya merasakan bahwa penonton juga merasakan sangat dalam apa yang kami mainkan berdua itu. Nah, sejak itu saya bilang, wah, saya sudah mengerti dan paham realisme. Inilah rupanya realisme. Begitu ya. Ya. Jadi di Aceh ya, teater kan bukan seperti itu kan, tidak pakai prosenium, tidak ada panggung yang berjarak, orang duduk rapi di atas kursi, harus beli karcis. Itu bagaimana menggabungkan pengalaman di daerah dengan pengalaman pendidikan pendidikan formal acting teater realisme? Itu bagaimana menggabungkan keduanya? Nah, saya baru menggabungkannya itu kembali adalah ketika saya selesai mempelajari realisme begitu. Semasa saya mempelajari realisme, saya harus meninggalkan dulu gaya-gaya tradisi ini kan. Begitu saya selesai kuliah, selesai ujian, baru kembali saya berpikir terhadap seni tradisi dan kemudian mencari cara untuk menggabungkannya. Kalau saya melakukannya berbarengan, nampaknya saya tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari keduanya begitu.
Oke, jadi itu sebabnya begitu lulus Bung Agus kembali lagi ke kampung halaman. Itu Ya, alasannya. Dan mencari seorang guru atau memang membuka diri terhadap pengalaman dulu kembali ke kampung halaman, atau memang sengaja mencari seorang untuk dicanteli. Bagaimana? ya, saya langsung begitu selesai langsung mencari guru saya almarhum Tengku Adenan PM Toh ya, dan dengan ilmu realisme yang saya punya, kemudian saya yang mencoba bergaul, mencoba menemukan teknik-teknik, menemukan metode ya untuk dimana saya bisa mengkolaborasi begitu. Dan tujuan saya memang waktu itu untuk menemukan satu bentuk seni pertunjukan hikayat tersendiri bagi saya begitu. Oke. Memang sebelumnya sudah kenal dengan Pak Haji Teku Adnan itu? Saya kalau kenal betul belum, tapi menonton pertunjukannya begitu ya. Oke, ya. Yang menarik dari beliau apa, Bung Agus? Apa sih daya tariknya seorang Teku Adnan, PM Toh? Daya tariknya adalah beliau itu dia bisa mengadakan pertunjukan dengan santai, tapi energinya luar biasa ya, memainkan sebuah cerita dari awal, tengah, akhir begitu, mengikat para penontonnya untuk tetap duduk walaupun sambil minum kopi atau sambil makan kacang, membuat penontonnya itu mampu berimajinasi atau berfantasi terhadap cerita yang diceritakan. Itu sungguh luar biasa dan tidak mudah juga melakukannya. Begitu. Ya. Tentu yang paling berbeda mungkin dari teater yang resmi, yang formal, yang Anda pelajari di IKJ dengan gayanya Pak PM Toh itu adalah kan yang teater formal, teater realis itu kan pakai skrip ya, pakai sebuah naskah. Sementara beliau tidak pakai naskah. Apakah itu perbedaannya? Ya, itu salah satu perbedaannya ya, seperti pemahaman kita apakah teater tradisi dan teater modern kan dibedakan dengan teater tradisi tidak pakai naskah begitu. Teater modern di mana pemainnya terikat dengan naskah. Ya. Nah, ini bagaimana merekonsiliasi kedua bentuk yang jauh berbeda itu? Pertama, sebagaimana saya menerima juga realisme dengan bulat-bulat, kemudian saya juga menerima teater tradisi juga dengan bulat-bulat begitu ya. Saya coba pahami kenapa harus katakanlah harus duduk sambil bermain begitu ya. Sementara dalam realisme kan tergantung pada peran yang kita mainkan. Kemudian kenapa harus menceritakan kisah-kisah lama, kisah-kisah hikayat lama, dan apa sih yang mendasari Pak Tengku Adenan PM Toh waktu itu sampai usianya yang sudah uzur begitu ya, masih membawakan cerita-cerita bagi penontonnya begitu. Itu yang saya korek. Dan kemudian bagaimana Tengku Adenan berakting. Nah, yang saya pahami kemudian adalah ternyata seni tradisi itu juga mengalami perkembangan. Nah, Tengku Adenan rupanya adalah orang yang melakukan perkembangan terhadap seni hikayat Aceh itu sendiri. Jadi ketika di era Tengku Adenan, itu hikayat sebetulnya belum menggunakan berbagai macam properti seperti yang digunakan Tengku Haji Adenan. Para pemikayat cuma duduk sendiri sambil berhikayat. Tengku Adenan sendiri pada zaman Jepang itu orang yang suka menonton film di bioskop di Aceh Utara. Dari menonton film-film bisu, kemudian dia paham, ini kalau berhikayat bisa saya tambah lagi dengan properti ini. Nah, ketika Jepang mulai keluar, itu ada helm Jepang, pedang Jepang, semua milik-milik Jepang itu diambil oleh Tengku Adenan, dia jadikanlah properti pertunjukannya. Nah, jadi dalam hal ini Tengku Adenan sudah melakukan pembaharuan terhadap seni berhikayat Aceh begitu. Nah, dengan begitu saya paham kalau gitu seni tradisi juga bisa saya kembangkan dengan cara saya sendiri, dengan ilmu yang saya miliki sendiri begitu.
Kita lihat bagaimana daun tumbuhan memperbaharui diri dari kuncup yang kecil. Kemudian tumbuh dia menjadi besar. Berbulan lama-lama dia menghijau, namun akhirnya dari muda usia menjadi tua. Ujungnya mulai menguning, akhirnya seluruhnya jadi menguning. Pada akhirnya rontoklah dia, mati satu tumbuh 1000. Begitulah tumbuhan memperbaharui kehidupan. Semoga kita hidup dalam normal baru ini juga mampu memperbaharui kehidupan. Ada paham yang berlaku di masyarakat lokal, di masyarakat tradisi ya, bahwa tradisi itu harus dipertahankan. Itu ininya nih. Tradisi itu tidak boleh berubah. Kalau udah sedikit aja berubah, kemudian terjadi perdebatan-perdebatan begitu. Nah, saya mencari tahu kenapa pikiran ini bisa timbul, apa penyebabnya begitu ya. Saya mengikuti kehidupan pribadi Tengku Haji Adenan almarhum, tinggal di rumah beliau begitu. Jadi Bung Agus memang mencari Pak Adenan. Iya. Haji Adenan. Penerimaan beliau terhadap Anda bagaimana? Anda kan lulusan dari Jakarta, sudah bercemari ide-ide death of a salesman dan sebagainya. Apakah beliau tidak terganggu dengan itu? Sangat terganggu beliau ya, karena pertama dia katakan begini, untuk mempelajari seni hikayat ini paling tidak ya 3 tahun, dia bilang begitu kan. Saya berpikir 3 tahun, waduh lama juga tuh 3 tahun ya. Sementara saya sudah mempersiapkan diri saya setahun begitu. Nah, kita mengadakan komprominya begini, almarhum bilang, ya pokoknya kamu lakukan dengan ilmu yang kamu punya, hasilnya bagaimana itu terserah kamu begitu. Karena saya dulu juga belajar dengan guru saya, Mendiang Maklape ya di Aceh Selatan sana. Hasil yang dia pelajari juga berbeda ketika dia mainkan sendiri begitu. Nah, itulah kompromi kita. Oke. Dan almarhum melihat Anda menggunakan prop yang di luar jagat beliau. Kan Anda pakai prop yang sebetulnya sama sekali berbeda jauh dengan bayangannya dulu ketika beliau berkesenian kan. Iya, kalau beliau kan menggunakan propertinya berfungsi secara realisme sebetulnya ya. Saya sebaliknya memfungsikan secara imajinatif. Saya diminta melakukan uji coba begitu. Agus, ini minggu depan kita diundang main di Pendopo Gubernur begitu. Habis saya main, kamu lanjutin ceritanya, saya yang memainkan begitu. Wah, latihan lah saya di belakang rumahnya kan. Latihan sendiri gerbak gerbu lah begitu untuk mempersiapkan pertunjukan di depan gubernur lagi waktu itu, Pak Ibrahim Hasan. Nah, kira-kira beliau main ada selama 2 jam lah. Pada bagian akhir kemudian saya menyambungnya begitu. Dan ternyata penonton menerima, bertepuk tangan. Beliau kira udah cocok tuh katanya. Udah itu aja kamu, dia bilang. Begitulah kira-kira. Oke, jadi membutuhkan penerimaan penonton, baru beliau bisa melihat bahwa memang ini jalur yang tepat adanya, kira-kira begitu. Iya, begitu. Karena beliau kan tidak punya bayangan saya ini akan jadi seperti apa, begitu kan? Iya.
Gayung lagi kita bicarakan dalam teater saya disebut teater imajinatif. Memainkan benda secara imajinasi. Ini taruh sini, nah jadi topi. Nah, kalau dimainkan begini, tiu, 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 jadi bat pingpong. Kalau begini, pushung, 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 jadi raket tenis. Kalau dimainkan begini, ding 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 ding, jadi gitar. Nah, dari satu benda karena miripnya, karena bentuknya, karena kemiripan warna bisa diasosiasikan atau diimajinasikan menjadi benda lain. Itulah dia teater PM toh. Di dalam seni tradisi di seluruh Kepulauan Nusantara dengan gaya teater modern. Perbedaan hakiki kan adalah penonton datang pakai baju bagus, beli tiket, duduk manis, nonton sebuah panggung. Sementara di teater tradisional kita tidak begitu kan, kita duduk di lantai, makan tahu goreng, ada kucing lewat. Itu bagaimana? Anda menggabungkan kedua hasanah itu bagaimana? Nah, kalau teater tradisional itu kan yang saya pahami pertama, si pemain itu mengenal penontonnya, begitu. Sampai 7 turunan penontonnya dia kenal. Begitu juga si penonton juga mengenal si pemain ini juga sampai 7 keturunannya kan begitu. Di satu kampung itu kan orang saling kenal mengenal ya. Nah, ini yang menyebabkan satu pertunjukan menurut saya bisa sangat sangat akrab dalam lingkungan pertunjukan itu sendiri antara si pemain dan si penonton begitu. Rasa keakraban itu yang menyebabkan si pemain mampu memulai pertunjukannya atau menjalankan pertunjukannya juga dengan sangat santai begitu. Ya, ini berbeda ketika kita bermain di panggung, kita nggak kenal penonton kita nggak kenal kita begitu. Kita cenderung mengikuti arah permainan kita sendiri begitu. Nah, dalam alam berpikir seni peran tradisi, irama permainan itu juga tergantung pada irama kenikmatan penonton begitu. Misalnya pada momen-momen tertentu si pemain merasa wah penonton udah mulai bosan ini begitu. Kita harus menghiburnya lagi. Itu si pemain bisa mengarahkan cerita masuk pada cerita yang sesungguhnya, dipending dulu, diambil babak yang lain atau bagian yang lain, terutama bagian-bagian komedi untuk dimunculkan begitu. Nah, irama pertunjukan inilah yang berbeda menurut saya antara seni peran modern, seni pertunjukan modern dengan seni pertunjukan tradisi begitu. Nah, itu yang saya tangkap, di mana pemain mengenal penonton dan penonton mengenal saya. Nah, ini satu atmosfer pertunjukan yang yang coba saya hadirkan dalam gaya saya begitu. Bagaimana caranya? Kalau saya sekali lagi memainkan cerita-cerita saya secara teks yang saya hafal begitu, maka menurut saya itu akan menghilangkan irama environmental tadi menurut saya. Karena begitu saya menghafal seluruh dialog-dialog saya sekali lagi akan memikirkan pada jalur seni peran saya sendiri begitu. Itulah kemudian saya memutuskan untuk tidak menghafal cerita-cerita saya begitu. Nah, itu yang sangat esensial dalam seni pertunjukan tradisi dan modern ya. Nah, maka ketika saya memainkan pertunjukan-pertunjukan saya bisa berinteraksi langsung kepada penonton saya begitu. Penonton juga bisa melakukan komentar-komentarnya begitu. Sesuatu itu hadir sebagaimana adanya begitu. Dan didasari oleh perasaan saling kenal mengenal tadi begitu. Dan alur waktunya jadi bagaimana? Kan kalau seni pertunjukan seni tradisional itu bisa sampai besok pagi kan kalau penonton masih bertahan?
Itu atau itu romantisisme saya aja? Itu bagaimana dengan durasi pertunjukannya? Nah, kemudian tentu saya harus melakukan seleksi lah ya, membatasi waktu pertunjukan ketika main di ibu kota begitu. Ya paling lama 2 jam lah begitu. Tapi pernah juga saya di beberapa kesempatan main sampai hampir 6 jam, bahkan 8 jam begitu. Begitu kena satu penonton yang pas ya. Juga kebutuhan terhadap isu pertunjukannya juga pas dengan penonton begitu. Kalau di Aceh enggak kan? Di Aceh bisa sampai selesai sampai penonton puas kan? Oh iya, kalau di kampung Tengku Adenan main bisa sampai mau subuh belum selesai, diminta sambung lagi besok begitu. Dan penonton besok datang lagi begitu. Nah, perbedaan yang ketiga saya kira adalah keuangannya. Kalau di gedung kesenian misalnya atau di Geraha Bakti Budaya, ada orang beli tiket kan? Penonton 400, tiketnya X, Anda akan mendapat pembayaran X. Kalau di kampung bagaimana ini nafkah seorang seniman, seorang pehikayat itu dapatnya dari mana, Bung Agus? Nah, memang seni pertunjukan pada waktu itu belum menjadi satu profesi komersial kira-kira gitu ya. Si seniman mampu mendapatkan penghasilan dari seni yang digelutinya. Namun itu tidak berlaku bagi Tengku Haji Adenan. Tengku Haji Adenan kalau dipanggil main, kalau acara perkawinan misalnya ya, dia orang yang pertama-tama kali sudah menentukan harganya. Kedua, juga Tengku Adenan mengajak anak-anak muda lah ya, anak-anak muda, kalian panggil saya, kalian siapin acara di sana begitu. Jadi dia merangsang orang-orang untuk supaya menggelar pertunjukan buat dia main begitu. Dan menarik tiket. Jadi ada satu kepanitiaan ya di lapangan, itu panitia satu kampung sibuk, tutup lapangan dengan seng-seng semua segala macam sekeliling panggung. Jadi butuh persiapan 2-3 hari juga ya. Butuh sponsor juga untuk mendanai awal acara tersebut, buat tiket, tempat parkir misalnya, buat juga bedeng-bedeng seng supaya orang tidak masuk sembarangan ya. Itu dilakukan oleh Tengku Haji Adenan. Maka itu ketika dia bermain bisa sampai 7 hari baru dia selesaikan cerita. Itu juga salah satu strategi untuk supaya lebih banyak penghasilan begitu. Wah, luar biasa. Jadi beliaulah yang membawa seni tutur hikayat ke alam modern kira-kira ya. Betul, menjadi seni pertunjukan yang profesional ya. Ya. Walaupun sebelum pada saat yang sama juga sudah ada kelompok-kelompok sandiwara keliling di Aceh begitu. Nah, Tengku Haji Adenan ingin bersaing dengan mereka, begitulah kira-kira. Oke. Hal-hal yang baik saja yang kita bicarakan buat Indonesia. Yang jelek-jelek tidak usah kita bicarakan lagi. Merdeka. Bung Agus, di titik ini saya kira pemirsa cuap-cuap cendekia yang masih sangat mengikuti perkembangan Anda di tahun-tahun konflik Aceh dan kemudian setelah tsunami, itu PM Toh apa sebetulnya? Itu bukannya nama trayek bus Banda Aceh Medan. Itu kenapa dipakai sebagai nama panggung, baik oleh Tengku Adenan dan kemudian oleh Anda? Nah, sebetulnya sederhana aja ya. Orang Aceh itu orang yang suka memberikan julukan bagi seseorang yang dalam tanda kutip dianggap aneh lah begitu ya. Pasti ada julukan-julukan orang-orang tertentu begitu. Nah, julukan-julukan ini disesuaikan dengan kejadian nyata atau dengan dihubungkan dengan keadaan tertentu begitu ya. Nah, pada masa Tengku Adenan ketika beliau bermain berhikayat begitu ya, itu sekitar tahun 60-an lah. Beliau itu masih punya hidung merah
hidung merah clown itu yang ditaruh di sini itu. Nah, itu simpanan dia dari Belanda waktu itu. Ada Belanda yang kasih sama beliau begitu. Nah, ketika mulai muncul klakson bus PM Toh yang besar itu dengan trompet pakai tabung gas, kemudian tolalit dibilang ya, berapa tahun belakangan kemarin, PM Toh meniru suara klakson itu begitu dalam hikayatnya. Nah, kemudian penonton mulai mengatakan, "Wih, PM Toh, PM Toh, PM Toh, PM Toh," begitu. Nah, sampai kemudian nama Tengku Haji, orang memanggil Tengku Haji Adenan pun kemudian Tengku PM Toh begitu. Seni hikayatnya pun dibilang seni hikayat PM Toh begitu. Nah, kemudian saya belajar dengan Tengku Haji Adenan PM Toh. Ada beberapa orang lagi juga belajar dengan Tengku Haji Adenan PM Toh. Ada Mustafa Kamal, ada semua ada pada almarhum itu. Ada kira-kira 7 orang yang belajar dengan Tengku Haji Adenan PM Toh, dan selesai belajar juga didasari untuk kepentingan komersial lah begitu ya. Kemudian juga melekatkan nama seni pertunjukannya sebagai PM Toh begitu. Oke, sehingga itu jadi julukan, jadi sebuah nama untuk sebuah gaya pertunjukan. Betul. Gitu. Jadi bukan karena si trayek Banda Aceh Medan menjadi sponsor, bukan kan? Bukan. Mereka nggak pernah Anda mintai duit. Nggak pernah ada sponsor, bukan begitu. Oke, itu yang para muridnya, beliau Tengku apa Teku? Tengku. Kemudian menjadi Tengku ya, Tengku. Ya. Ulama Jadi, ya. Pak Tengku itu kemudian siswanya, murid-muridnya itu semua jadi PM Toh yang Mustafa Kamal PM Toh begitu. Iya, betul. Tapi semua gaya berbeda-beda atau semuanya semua mengikuti gaya Tengku Haji Adenan PM Toh. Kecuali Agus Nur Amal. Iya, begitu. Jadi Anda dari kumpulannya terbuang atau bagaimana? Anda menjadi pembaharu di Aceh? Ya, kemudian orang menyadari bahwa ternyata seni tradisi itu bisa berkembang, ya kan? Dan perkembangan seni tradisi itu diperlukan justru untuk kita menjaga ya hal-hal yang tradisi, begitu kira-kira. Di mana? Menjaga hal-hal yang tradisi itu tepatnya yang mana, misalnya? Ya, misalnya dengan adanya gaya PM Toh, gaya saya, kemudian kan, kemudian bermunculah juga seniman-seniman penghikayat yang tetap mempertahankan gaya yang tradisionalnya begitu. Di samping juga ada yang mengikuti jejak saya melakukan pembaharuan begitu. Oke. Dasar dari hikayat itu apakah si cerita-cerita lama atau mengaji atau apa? Ada ambil dari ayat atau bagaimana itu, Bung Agus? Persisnya hikayat ala Aceh itu bagaimana sih ininya? Kalau cerita ya tergantung penghikayatnya ya. Tergantung penghikayatnya, tergantung daerah si penghikayat itu sendiri. Kalau daerah Pantai Utara ya si penghikayatnya mengambil cerita-cerita di daerah Pantai Utara. Kalau penghikayat di daerah Aceh Selatan, Abdiya misalnya ya mengambil cerita-cerita di daerah Pantai Barat begitu. Kalau irama memang ada sedikit perbedaan antara yang disebut irama Pidi sama irama Aceh Selatan begitu. Tapi kedua penghikayat mampu melakukan kedua irama itu dan juga cenderung mampu memainkan cerita baik Pantai Utara maupun daerah Aceh Barat Selatan. Bisa contohkan perbedaannya? Pantai Barat dengan Pantai Utara, bedanya Anda bisa lafalkan untuk kita? Itu kan didasari oleh mengaji ya. Yeah. Nah, mengaji itu kan ada satu mengaji untuk diri sendiri, begitu. Kedua mengaji untuk didengarkan orang lain. Nah, kalau mengaji untuk diri sendiri ya iramanya lebih lambat, sedangkan mengaji untuk didengarkan orang lain, misalnya bukan mendengarkan orang lain, mengaji bersama-sama lah. Gitu. Maka kan iramanya dipercepat supaya orang lain mendapatkan gilirannya begitu. Nah, dasarnya dua hal ini begitu.
Oke, itu saya kira menarik sekali. Di dasar iramanya ya. Gitu. Ya. Tapi lalu, oke, jadi setelah Anda memperoleh apa yang Anda cari dari Tengku Adenan, kemudian Anda malah memilih untuk kembali ke Jakarta. Ada apa yang terlintas di dalam pikiran seorang Bung Agus Nur Amal? Sudah belajar, berguru ke Palang Ajar, agak sulit dengan beliau, lalu Anda kembali ke Jakarta. Apakah Anda ingin menyebarkan cara berhikayat ini ke Jakarta, atau ada sebuah cita-cita khusus lain yang ada di dalam benak Anda? Iya, ketika lulus kuliah di Jakarta ya, di Institut Kesenian Jakarta, saya kan banyak menonton pertunjukan-pertunjukan yang ada di Jakarta terutama ya. Kemudian setelah saya bergaul dengan Tengku Haji Adenan PMto, terjadi semacam otokritik buat diri saya begitu ya, juga buat pemahaman saya tentang teater begitu. Di tahun-tahun itu kan teater menurut saya akhirnya ya, ini teater kok serius amat begitu. Wah, tong-tong dipukul-pukul, batu, besi begitu. Teater tuh kok orang tidak ngerti begitu. Zaman-zaman 90-an ya. Teater yang sangat serius, teater penuh kebisingan. Teater cenderung membuat orang tidak mengerti ini pertunjukan apa, begitu. Nah, sampai saya mendapatkan kesimpulan, teater itu harus akrab sama penontonnya, membuat penonton mengerti ceritanya, dan membuat sama-sama berbahagia antara pemain sama penonton, begitu. Nah, saya memutuskan kalau begitu ini saja yang saya kerjakan, saya bawa ke Jakarta, saya populerkan. Saya semacam berperang juga dengan genre teater yang ada saat itu begitu. Saya mencoba mengembalikan kondisi teater pada seni pertunjukan rakyat yang berakrab ria, bisa memasukkan isu apa saja, lebih bersifat spontanitas. Nah, ternyata mendapatkan tanggapan yang susul-menyusul dari satu tempat ke tempat yang lain begitu. Dan saya mengadakan pertunjukan keliling sampai ke Jogja, sampai ke Solo, sampai ke Bali ya waktu itu begitu kan. Dan diterima oleh semua kalangan penonton. Jadi obsesi saya memang ingin menghadirkan sebuah teater yang sederhana, yang akrab, yang dapat dipahami, yang juga teater yang bisa menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Begitu. Dan pada akhirnya teater juga bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, begitu. Bencana demi bencana sudah kita lalui, dimulai dari tsunami Aceh, rumah luluh lantak, ratusan ribu korban jiwa. Habis itu disusul oleh bencana-bencana yang lainnya. Gunung meletus, boom, push. Korban jiwa lagi, push. Korban jiwa lagi. Susul menyusul bencana gempa bumi di mana-mana. Tanah digoyang ke kiri, digoyang ke kanan, digoncang ke atas, digoncang ke bawah.
sehabis-habisnya kita derita bencana. Terakhir ini bencana corona. Semoga dari bencana-bencana ini kita menjadi bangsa yang belajar dari bencana, menjadi kuat dengan belajar dari bencana. Deng 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 dudududum dudududum dudududum. Saya kira ini menarik sekali apa yang Anda ungkapkan. Ini satu, Anda sering muncul di TV nasional kala ini ya. Tapi juga pada saat itu, pada saat yang bersamaan, nama Agus Nur Amal, PM Toh, itu mulai muncul karena Aceh, daerah kita bersama, itu sedang mengalami ketegangan politik dan kekerasan yang luar biasa. Dan jadi Anda kemudian menjadi simbol dari Aceh yang bisa menceritakan kepada kami di Jawa tentang hal-hal yang sedang terjadi di Aceh. Apakah itu memang terjadinya tidak sengaja atau Anda memang sengaja mengambil kesenian untuk menceritakan mengenai konflik dan penyelesaian konflik ini lewat panggung, lewat teater? Itu bagaimana? Pertama, saya sendiri mengalami konflik itu ya ketika tahun 90 saya masuk keliling-keliling Aceh sama almarhum Tengku Adenan kan. Jadi waktu itu setiap kami ke warung kopi, orang datang ke Tengku Haji Adenan. Ngomongnya begini, si ini udah diambil begitu. Masuk warung kopi yang lain, ada lagi yang datang ke Tengku Adenan mengabarkan bahwa si ini sudah diambil, si ini sudah diambil. Sudah diambil itu artinya udah diciduk di rumah dan hilang, tak kemana, enggak tahu dibawa kemana begitu. Saya berpikir ini apa begitu. Tahun 90-an belum cukup terbuka informasi ya kan mengenai operasi militer ya, operasi jaring merah waktu itu. Setelah saya coba tanya, malahan saya disuruh tutup mulut sama Tengku Haji Adenan, jangan ngomong soal ini begitu. Tapi hari demi hari saya berpikir, saya mulai membuka telinga kan, ternyata hampir setiap hari banyak orang yang diculik waktu itu dan enggak kembali lagi orang yang diambil itu begitu. Nah, itu yang kemudian menggetarkan jiwa saya, wah ini memang kondisi rupanya berbahaya begitu. Walaupun saya merasa aman-aman saja ya. Nah, kemudian dimulainya konflik yang terbuka ya tahun-tahun setelah 98 ya. Nah, saya merasa terpanggil begitu ya. Saya harus masuk ke daerah konflik ini. Pertama-tama saya ingin menyerap dulu apa yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Dan apa yang saya temui, apa yang saya rasakan di saat konflik itu, sungguh manusia berada dalam keadaan seperti di hutan rimba begitu. Dalam bahasa saya begitu. Jadi jangan coba-cobalah ada terjadi konflik bersenjata lagi di negara ini. Manusia itu betul-betul seperti bukan manusia dalam wilayah konflik. Bisa saya ilustrasikan dengan sederhana saja, kita lagi duduk di warung kopi, tiba-tiba jauh di sana terdengar suara mobil tronton militer itu yang di warung kopi langsung lompat dari jendela, ada sungai langsung lompat, jadi kayak monyet begitu, maaf cakap begitu. Nah itu hanya bereaksi lewat suara saja, sosoknya belum muncul begitu. Begitu menyedihkan manusia yang hidup di wilayah konflik. Nah saya berusaha masuk pelan-pelan, tahun-tahun 2000-an mulai ada pengungsian, ya saya datang ke wilayah pengungsian, sore-sore bermain dengan anak-anak begitu. Pokoknya apa yang bisa saya buat dengan keahlian saya buat begitu. Yang sederhana saja, begitu kira-kira. Oke. Dan Anda menggunakan ada namanya PTV kalau nggak salah, yang Anda ada layar dan lalu itu bisa ceritakan. Saya kira itu menarik. Nah, kemudian saya kan juga berpikir kalau saya tampil begitu aja, duduk di tengah lapangan pasti kurang menarik begitu kan. Saya butuh satu kegiatan di mana
sore-sore terutama ya, anak-anak remaja bisa ikut terlibat dengan saya membuat sesuatu. Nah, saat itu terpikir, oh saya buat aja panggung yang berbentuk televisi begitu. Nah, itulah kemudian menjadi di mana-mana itu kita bangun TV. Selalu main di sana 2-3 hari, 4 hari, saya ajak dua anak muda untuk buat TV itu. Jadi TV jadi trademark panggung mini lah kira-kira begitu. Kita sebut TV Engong. TV Engong. Ya. Wujudnya bagaimana? TV Engong itu jadi. Ya, wujudnya sebuah kotak televisi yang berukuran lebih besar ya, ukuran 2 meter kali 2 meter lah kira-kira begitu. Orang bisa masuk di dalamnya, bisa juga keluar. Itu kemudian jadi jargonnya. TV di rumah Anda, orang tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Tapi di TV Engong orang bisa masuk, bisa keluar. Itu jargon-jargon yang cukup menghibur begitu. Jadi maksudnya Agus Nur Amal PM Toh mengundang penonton untuk mengisi panggung itu. Jadi spontanitas yang ada di pikiran penonton itu silahkan Anda sharing dengan penonton lain. Kira-kira begitu. Iya. Jadi tidak ada skrip sama sekali? Nggak ada skrip? Nggak ada skrip sama sekali, tapi saya buat semacam apa ya, beberapa jargon begitu yang membedakan TV betulan sama TV palsu ini begitu. Di TV asli yang hanya bisa masuk dalam TV asli ya orang-orang yang berbintang film, orang-orang ahli. Tapi di TV Engong siapa saja asal mau masuk bisa masuk begitu. Nah, yang dibawakan oleh masyarakat yang memberanikan diri masuk TV Engong apa misalnya? Pada zaman konflik ya semua pasti cerita-cerita cerita-cerita ya kesulitan mereka dalam situasi konflik itu begitu. Kalau ibu-ibu ya pada saat pengungsian misalnya kan kesulitan mencari air begitu, kesulitan pakaian, terutama cerita-cerita seperti itulah begitu. Juga cerita-cerita perceraian, kebanyakan cerita perceraian ya begitu. Cerita yang jadi sangat tidak menghibur dong. Pada zaman konflik jarang orang tertawa, susah begitu. Pada zaman konflik itu memang tertawa betul-betul susah orang begitu. Sangat susah orang tertawa. Berbeda ketika zaman tsunami ya. Kalau ketika zaman tsunami, ketika TV Engong kami hadirkan, justru itu jadi bahan ketawa yang luar biasa buat mereka begitu. Jadi sebetulnya di masa konflik ketika orang sedang sulit, Bung Agus menyediakan semacam forum untuk mengeluarkan susah hati dan unek-unek ya. Kurang lebih itu dan dalam sebenarnya forum pengorganisiran begitu ya, melalui TV Engong itulah kemudian ini yang kurang apa begitu. Jadi pemimpin rapatnya masuk dalam TV Engong itu begitu. Jadi semacam pertunjukan rapat lah, atau ya pertunjukan rapat begitulah kira-kira. Itu saya kira kemudian kan ada istilah itu adalah penyelesaian konflik ya, konflik resolution jadinya. Dan kemudian mungkin Anda unik dalam hal ini karena menggunakan teater untuk melakukan resolusi konflik. Iya. Tapi Anda juga menggunakan teknik yang sama. Kalau nggak salah ingat waktu untuk Islam dan Hindu di Bali, bisa ceritakan di sebuah desa yang tidak bisa bersatu karena perbedaan agama? Ya, itu di Sumber Kelampok nama desanya itu ya. Ketika peristiwa 65 terjadi krisis politik di mana orang Hindu kemudian terusir dari wilayahnya dalam tanda kutip ya, kemudian kelompok Islam menduduki wilayah itu. Nah, ketika kami datang di sana, saya juga lama cukup mengadakan persiapan ya, mendekati kedua belah pihak dengan teman-teman saya, sehingga kemudian kami membuat cerita bersama begitu. Membuat cerita bersama dengan porsi yang seimbang antara narasi dari kelompok Islam dengan narasi dari kelompok Hindu begitu. Nah, saya jadi leader pertunjukan lah pada malam itu. Nah, di situ saya main cukup sampai hampir jam 3:30 pagi begitu.
nanti ada penonton yang juga ikut main, menimpali, baik kawan-kawan dari Hindu menimpali, kawan-kawan dari Islam juga menimpali, begitu ya. Nah, itu memang satu pertunjukan yang dirancang untuk apa namanya, semacam apa namanya ya, untuk kita bersatu lagi begitu, melupakan masa-masa yang lalu, kejadian-kejadian masa lalu, dan sekarang kita bersama lagi, bersatu lagi. Ayo kita hidup dengan damai lah, kira-kira begitu. Dan pola-pola seperti itu kan sulitnya bukan main, Bung Agus. Itu sama sekali tidak mudah. Apakah Anda merasa Anda berhasil menggunakan teater, menggunakan kesenian untuk melakukan resolusi konflik dengan cara-cara seperti itu? Nah, akhirnya setting yang berbentuk TV itu tadi memang menjadi senjata buat saya ya. Orang begitu melihat TV itu langsung berpikir, oh iya, ini TV palsu begitu. Jadi sudah senang orang begitu lihat TV palsu tadi. Kedua, akhirnya juga mengundang orang untuk pingin masuk dalam TV palsu itu tadi begitu. Itu yang mengundang orang, wah aku harus ngomong begitu. Yang selama ini dia tidak berani ngomong, dengan masuk di TV palsu itu jadi berani ngomong. Banyak hal-hal yang disimpan dalam hatinya, dalam kehidupan keseharian, gara-gara ada TV palsu, akhirnya juga berani ngomong. Bahkan ketika selesai konflik, kembali ke Aceh, ketika perdamaian RI dan GAM, ada suatu daerah justru memanfaatkan TV Engong tadi, berkelahi lah begitu ya, karena dua pihak betul-betul datang waktu itu. Dua pihak betul-betul datang, saya sampai ketakutan begitu. Itu jadi forum berantem, betul-betul berantem begitu. Tapi ya bagaimanapun saya harus mengakhiri pertunjukan ini kan, televisi harus ditutup begitu karena layar sudah dibuka. Begitu prinsip kami begitu. Tidak boleh kita tinggal lari begitu. Iya begitu. Nah, salah satu segmen dari TV Engong itu kan ada siaran langsung ya. Siaran langsung itu di mana ada orang yang menjadi kameramen ece-ece atau reporter ece-ece yang mewawancarai si penonton begitu. Langsung saya keluarkan segmen itu, saya siapin 2 orang pewawancara begitu. Jadi wawancara pihak A dan wawancara pihak B secara langsung di lapangan itu ya, dengan kamera ece-ece, dengan mikrofon yang betulan tapi ya. Nah, melalui segmen dialog interaktif inilah kemudian mereka bertengkar gitu ya, bertengkar habis-habisan, tapi kemudian akhirnya oke, ini kita pending dulu masalah ini, nanti malam kita diskusikan. Jadi akhirnya disambung lagi malam hari diskusinya. Cukup capek melayani hal-hal seperti itu memang. Tapi ada penyelesaian konflik kan akhirnya ya, karena mungkin yang Anda sediakan adalah sebuah forum pihak-pihak yang bertikai untuk bisa menyampaikan unek-uneknya dan didengarkan pihak lain ya. Iya, dan masih bisa tertawa begitu. Iya. Nah, ini ternyata di dunia ini disebut teater objek teater. Karena kemudian tidak lama kemudian Bung Agus diundang ke Nottingham di Inggris untuk menjadi pembicara. Bisa ceritakan apa teori teater objek dan apa yang Anda sampaikan kepada dunia internasional kala itu ketika Anda presentasi? Kalau teater TV Engong itu masuk dalam ini ya, applied theater ya, teater terapan begitu. Nah, saya bicara tentang TV Engong dulu. Nah, kemudian sebetulnya dari TV Engong banyak orang yang mempelajari seni teater TV Engong ini begitu ya. Ada beberapa mahasiswa dari di negeri Jepang, ada beberapa mahasiswa dari New York University yang mempelajari seni teater TV Engong sebagai media konflik resolusi begitu. Nah, kemudian TV Engong juga sekarang ini juga berdiri di mana itu? Berdiri di Kyoto kalau saya tidak salah nama kotanya.
untuk dipakai bagi orang-orang tua begitu. Di Tokyo saya kira ya. TV dipakai di satu tempat di mana orang-orang tua yang sudah lanjut usia begitu, sebagai hiburan bagi mereka. Japan Foundation Tokyo yang melakukan ini. Kemudian juga ada satu di Filipina dipakai untuk konflik resolusi begitu oleh kawan-kawan teater dari Jepang dan Filipina begitu. Nah, dia masuk dalam teater terapan. Sementara teater objek sendiri, ya saya masuk dalam jaringan teater objek sudah berapa tahun kemarin ya, memperkenalkan seni teater saya dengan memainkan benda-benda sebagaimana memainkan benda-benda secara imajinatif, bermain dengan cara sederhana dan interaktif begitu, dan juga menggunakan irama yang spontan dan bahasa berirama begitu kira-kira. Apakah cukup menjawab pertanyaan tadi? Ya, ya. Jadi si teater aplikasi, applied theater dengan objek teater adalah dua ranah yang berbeda yang dilakukan. Oke, saya jadi paham. Kembali kita bertemu dalam suasana normal baru. Normal baru, tukang es pun kembali jualan di luar. Kembali berisik. Bumi pun kembali sengsara, dikorek-korek lagi, ditumbuk-tumbuk lagi. Kwak, kwak, dum, kwak, dum, kwak, dum, kwak, dum, kwak, dum. Normal baru, semakin liar kita, semakin liar pula virus corona. Pesan saya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Bisa ceritakan tentang perjalanan Anda ke luar negeri? Ini ada beberapa kali kan Anda menjadi tokoh yang sangat menarik, diundang beberapa kali untuk tampil dan mempertunjukkan teater Anda. Bisa ceritakan pengalaman yang menarik mungkin? Iya, baik teater TV Eng Ong maupun teater objek saya begitu ya. Dengan pengalaman saya bermain di wilayah konflik, bermain di wilayah-wilayah bencana, begitu ya, itu kemudian menjadi bahan yang menarik atau satu pengalaman yang menarik buat kawan-kawan di luar negeri untuk mendapatkan informasi bagaimana sih praktek teater saya ini, begitu. Nah, maka kemudian saya banyak diundang di berbagai universitas untuk mempresentasikan pola teater saya, begitu. Buat mereka pekerjaan saya ini pekerjaan yang sangat luar biasa, namun dilakukan secara sederhana begitu. Dan apa yang saya mainkan betul-betul sesuatu yang jenius buat mereka begitu. Misalnya saja pola teater TV Eng Ong, ada wawancara interaktif, siaran langsung, itu sesuatu yang sederhana yang mereka sendiri tidak memikirkannya membuat teater seperti itu sebagai media konflik resolusi. Begitu, Kak Debra. Ya.
Terus ada satu cerita kalau nggak salah di Jerman, Anda sedang berpenampilan, lalu ada seorang anak yang respons terhadap Anda, masih ingat nggak tuh ceritanya? Ya, itu Bisa lucu cerita. memang ya. Ya, bisa Waktu cerita. itu ya, Festival Indonesia Berlin, ya, Jakarta Berlin Festival ya. Saya main di satu gedung teater namanya apa namanya? Schaubude ya, Schaubude Theater. Saya ditempatkan main 5 malam di situ sama si Martin Jankowski. Saya bilang, lu yakin menempatkan gua main 5 malam di situ? Satu gedung pertunjukan yang mentereng begitu, dia bilang, saya yakin, dia bilang, saya yakin. Dan betul rupanya 5 malam pertunjukan full si penonton. Malam pertama yang nonton ada penonton sepak bola perempuan. Ya. Jadi sedang berlangsung satu kompetisi sepak bola perempuan. Selesai pertunjukan kan selalu saya buka diskusi. Terus dia bilang, besok malam akan saya kerahkan semua penonton-penonton sepak bola untuk menonton pertunjukan Anda. Betul-betul besok malam sampai 5 malam orang dengan kostum sepak bola nonton pertunjukan saya begitu. Nah, pada malam ketiga ada seorang ibu yang menonton membawa anaknya usianya 7 bulan begitu ya. Dia duduk di row ketiga begitu. Persis di sebelah kanan begitu, di kursi pertama. Begitu saya memulai pertunjukan, langsung disusul oleh suara anak kecil yang ketawa dia. Wah, ya, tapi ketawanya panjang sekali. Saya dengar, wah ada yang merespon begitu. Saya ulang lagi, si anak ketawa lagi, wah panjang sekali. Saya sadar, wah ini berarti ada yang ingin ikut bermain begitu. Dia bukan sekedar tertawa, saya langsung sadar waktu itu dia pasti merespon pertunjukan saya. Nah akhirnya pertunjukan yang 1,5 jam itu saya bagi dalam 3 babak begitu ya. Jadi dalam 3 babak, babak awal, babak tengah, dan babak akhir saya melakukan interaksi langsung sama si anak kecil ini begitu. Saya memang selalu kompromi sama operator lampu kan. Nanti suatu waktu saya ada minta untuk lampu auditorium dihidupkan ya, dia bilang. Saya akan ngomong langsung gitu, saya akan teriak langsung dari panggung begitu. Nah, setiap saya melakukan interaksi sama si anak, lampu auditorium dihidupkan begitu. Dan si anak tuh ya memang belum bisa bicara ya, karena baru 7 bulan. Tapi pokoknya bicaranya itu tadi, ya, ketawa dia, lucu sekali anak itu. Selesai pertunjukan, orang bertepuk tangan, saya langsung turun dari panggung, saya cari anak ini kan, saya cium tapak kakinya, saya bilang nih saya jadi Paus Paulus, seharusnya kamu yang cium, saya jadi Paus Paulus yang mencium telapak kaki kamu begitu, saya bilang. Dan dia begitu mendengarkan suara saya, dia melirik mata saya, senyumnya manisnya luar biasa itu anak begitu. Nah, itu pengalaman luar biasa buat saya. Oke, jadi Anda menemukan respons dari penonton sebagaimana yang dirindukan oleh seniman yang ada di daerah kan, biasanya respons itu jarang kita peroleh kan di teater yang formal ya. Kalau apa yang bisa Anda berikan, apa pemikiran Anda bagi sebuah institut kesenian Jakarta hari ini dengan pengalaman antara tradisi dengan modern, adanya di Jakarta dengan di luar negeri, semua pengalaman itu tentu bisa kita gunakan untuk mengembangkan teater dan seni peran kemudian di masa depan di Indonesia. Apa kira-kira peran sebuah institut kesenian Jakarta untuk membentuk para pelaku kesenian seni peran di masa depan? Ini pertanyaan sulit gampang juga dijawab ya. Coba yang gampang dulu lalu yang sulit. Ya. Pertama saya kira interdisiplinary yang harus kita lakukan ya. Itu saya kira dilakukan dulu di IKJ, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Teater belajar seni rupa belajar teater belajar sinematografi.
kembali lagi kita saling berinteraksi antar disiplin begitu. Supaya tidak karena dunia sudah berubah ya. Bandingkan dengan pemikiran-pemikiran seni pertunjukan tahun 70-an begitu. IKJ menurut saya ya harus kembali lagi harus berinteraksi antar jurusan. Yang anak teater harus mempelajari seni musik, mempelajari seni seriosa. Aktor itu kan harus bisa bernyanyi begitu. Suara 1, suara 2, suara 3. Nah, kalau anak teater nggak mempelajari seni musik, bagaimana mereka bisa menghaluskan perasaannya begitu. Jadi saling interaksi menurut saya itu yang penting. Yang kedua, ya harus memanfaatkan media, apalagi dalam situasi sekarang ini kan. Kalau kita tidak memanfaatkan media yang ada, ya lewatlah. Nggak ada cerita lagi saya kira. Itu aja menurut saya. Oke. Anda sendiri sedang mudah beradaptasi dengan normal baru sekarang atau ada proses belajar lagi? Kan Anda sudah pakai Instagram Live ya sekarang. Itu gimana? Ya saya harus belajar lagi walaupun kata teman-teman udah telat begitu ya. Masuk ke YouTube saat ini kata teman-teman udah telat, tapi ya mau bagaimana lagi kan, kita harus bersaing mencari celah-celah yang ada, menyusun strategi begitu, mempelajari juga keberhasilan dari orang lain. Ya pokoknya menjelmakan seni pertunjukan ke dalam dunia media sosial. Itu suatu bidang yang menurut saya juga harus dengan sungguh-sungguh dilakukan. Tak bisa asal-asalan juga karena kita juga harus mempertanggungjawabkan secara estetik juga. Itu menurut saya begitu. Ya. Merdeka. Saya akan menanyakan pertanyaan terakhir dan ini agak sulit. Mencari nafkahnya bagaimana sekarang kita, orang-orang yang ada di dalam bidang kesenian, yang hari ini kita tidak bisa melakukan pertunjukan di sebuah gedung lalu menarik karcis, tapi sebetulnya agak seperti kembali lagi ke pola-pola di Indonesia tahun 40-an, tahun 50-an. Kan dulu penonton juga tidak ditarik bayaran. Ini sekarang mencari nafkahnya menurut Anda bagaimana? Kalau soal nafkah ini udah tengkurup habis sekarang ini. Tengkurup habis ya. Seluruh jadwal pertunjukan batal begitu ya. Sekarang mulai pertunjukan interaktif live lewat media sosial. Tapi melalui media sosial kita kan belum tentu atau tidak bisa menyamakan honor di panggung dengan media sosial kan begitu. Nah, berapa honor saya untuk media sosial? Saya sendiri belum mampu menentukannya begitu. Saya kira ini juga harus ada kesepakatan tertentu juga yang terjadi nantinya untuk honor para seniman ketika tampil di media sosial. Nah, selama interaktif online saat ini ya saya terima berapapun yang dikasih lah kan begitu. Yang kasih segini ya saya terima, yang kasih segitu ya saya terima. Mau kasih taruh harga honor juga rasanya nggak enak hati ya kan. Pokoknya ya mengalir dalam masa krisis, semoga jadi sesuatu yang berarti lah nantinya ya begitu. Dari tadi saya ingin tanya, di latar belakang Anda, dalam mise-en-scène Anda di belakang itu apa saja yang ada? Yang menggantung di Nah, ini tempat saya siaran langsung ini sebetulnya. Oke, ya. Saya siaran langsung di sini ini. Nah, jadi ini panggung saya ya gitu. Nah, inilah panggung saya nih. Nah, ini kayak
backgroundnya ya gitu kira-kira. Cuma saya nggak bisa lihat, saya punya monitor di mana dia. Kemudian penonton bisa lihat. Ya. Nah inilah tempat saya bereksplorasi di sini. Taruh kamera di sana begitu kan. Ya. Nah, siaplah semua begitu. Ini juga tempat kamera. Nah, begitulah saya kira-kira hampir setiap hari begitu. Oke. Bisa Ya. bisa kasih contoh pertunjukan, nggak usah berdiri, duduk mungkin. Nah, ya karena kameranya di sini lah ya. Kan begini. Biasa saya buka dengan ini. Nah, ini opening saya begini biasa ini. Ya kan? Dum degedam degedum daradang dum daradum dam dum. Dum daradum dam dum daradang dam tagadaga dum dam dum. Tigidigi dum dam tagadaga dum. Tigidigi dum dam tagadaga dum. Nah, ini opening pertunjukan saya. Ini jendela ini. Ya. Nah, ya beginilah propertinya ada di sini, saya taruh di belakang kan. Ini jendela ini apa namanya ya? Opening scene ya dari saya nih, opening scene yang selalu saya lakukan setiap pertunjukan adalah dengan jendela ini. Oke. Dan lalu penutupnya dengan jendela yang sama. Bendera. Terima kasih para penonton. Selamat berbahagia. Teng gedeng deng gedeng deng tururudung dum gedum dum tururudeng. Nah, begitu. Oke. Dan 60 menit kita selesai sudah. Terima kasih banyak atas cuap-cuap cendekia ini. Semoga terus berjaya, semoga PM Toh terus ada di dalam masyarakat di Aceh maupun di Jakarta. Dan mungkin ada kata-kata penutup yang mau di-share dengan kita. Saya ucapkan terima kasih aja kepada Kak Debra, pada teman-teman yang sedang menonton. Semoga semua sehat, kita bisa bersiasat, para seniman bisa bersiasat dalam suasana begini, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, Bung Agus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikianlah cuap-cuap cendekia edisi kali ini dengan Bung Agus Nur Amal yang lebih dikenal dengan nama Agus PM Toh. Kita akan jumpa dalam acara cuap-cuap cendekia yang berikutnya. Salam debur ombak.